kita masih bisa belajar sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan bagi teacher dan bagi anak-anak yang ada di rumah. Supaya semangat, kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi satu pujian, Yesus sayang semuanya. Sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu. Sama-sama tepuk semangat. Semangat anak-anak hebat. Mari kita nyanyikan pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Pembacaan hari ini tertulis di Yosua 24 ayat yang ke-15b. Yosua 24 ayat yang ke-15b. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua mengatakan bahwa dia dan seisi rumahnya dan keluarga besarnya akan memuji Tuhan. Demikian juga anak-anak yang ada di rumah akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami dan seluruh keluarga besar kami memuji dan menyembah Engkau dan menyenangkan hati Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yosua. Terima kasih Tuhan, berkati urapi semua anak-anak yang di rumah. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan dan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita bab yang ke-10, yaitu keluarga bahagia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang memaafkan dan berdamai, khususnya di dalam keluarga atau dimanapun kita berada. Kalau orang minta maaf, kita harus memaafkannya. Sebaliknya kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani minta maaf. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga bahagia. Setelah pembelajaran ini anak-anak paham, oh keluarga yang bahagia itu seperti apa sih teacher? Kenapa dikatakan Yosua, Nuh itu adalah orang-orang yang memiliki keluarga yang bahagia di dalam Tuhan? Hari ini kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana keluarga mereka menyembah Tuhan walau apapun yang terjadi. Ya, hari ini kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Jadi, salah satu ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga kalian termasuk keluarga yang bahagia? Jawabannya ada di hati kalian masing-masing. Kalau keluarga kalian masih menyembah Tuhan sampai hari ini, beribadah hari Minggu, berdoa, mau makan, mau tidur, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, berarti keluarga kalian termasuk keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Kalau belum, nanti bantu ingatin papa mama. Oh iya papa mama, tadi kami belajar contoh-contoh keluarga bahagia. Ternyata keluarga yang bahagia itu salah satunya adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Jadi kalian bisa ajak papa mama, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Karena keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Contoh yang pertama adalah Nuh. Kita tahu cerita tentang Nuh. Tahu anak-anak ingat cerita tentang air bahtera Nuh ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari peristiwa air bah. Mereka diselamatkan. Kenapa ya mereka diselamatkan? Ternyata Nuh dan keluarganya hidup saleh. Mereka suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, berarti mereka termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang beribadah kepada
kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan ketika Tuhan ingin menghukum bumi ini. Jadi kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar mencontoh keluarganya Nuh. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita adalah keluarga yang bahagia dan menyembah Tuhan, ternyata Tuhan akan meluputkan keluarga itu dari bencana yang akan terjadi. Sama seperti yang dialami oleh keluarganya Nuh. Jadi keluarga Nuh itu adalah keluarga yang berbahagia. Mereka hidup saleh, memuji dan menyembah Tuhan. Bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lainnya. Mereka hidup menyembah Tuhan yang esa. Bangsa Israel tidak menyembah patung atau dewa seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi mereka diperhadapkan kepada bangsa-bangsa yang menyembah Baal-Baal, menyembah patung-patung yang lain. Tapi bangsa Israel hanya menyembah Tuhan yang esa. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir sampai di dekat tanah Kanaan. Tapi akhirnya Musa meninggal. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel kehilangan pemimpin. Mereka akhirnya ikut-ikutan dong sama tetangga, ikut-ikutan sama yang lain, nyembah-nyembah berhala. Mereka nyembah-nyembah patung, mereka nyembah-nyembah pohon, mereka nyembah-nyembah air, laut. Jadi mereka meniru Baal-Baal yang lain. Mereka meniru orang lain untuk menyembah Baal-Baal gitu ya. Tapi Tuhan lihat, wow, Tuhan bilang enggak iya ini, karena mereka kehilangan pemimpin. Mereka menjadi liar, nggak ada yang memimpin mereka, nggak ada lagi yang meneguhkan mereka untuk tetap menyembah Allah yang esa. Akhirnya Tuhan menetapkan Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka memasuki tanah Kanaan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Tuhan. Jadi Yosua menasihati, nggak boleh ada Allah lain. Kita harus menyembah Tuhan yang esa. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Nggak boleh menyembah Allah yang lain. Jadi Yosua membawa mereka kembali bertobat. Tadinya menyembah Baal, menyembah patung, kembali menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang esa. Seperti firman Tuhan yang tadi yang Teacher Melda baca, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan, Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka. Jadi hari ini kita belajar untuk beribadah kepada Tuhan saja. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah Baal-Baal yang lain, menyembah air atau menyembah pohon-pohon. Jadi yang disembah hanyalah Tuhan kita yang esa. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan akan menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi ini salah satu ciri-ciri orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka akan taat kepada perintahnya Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Tidak akan menyembah Allah yang lain. Jadi mereka hanya akan menyembah Tuhan yang esa setiap saat. Jadi mereka harus berlaku setia. Yang kedua, ciri keluarga bahagia ialah keluarga yang berdoa, keluarga yang suka berdoa. Siapa di sini yang suka berdoa? Good, kita semuanya harus suka berdoa. Kapan aja kita berdoa, teacher? Setiap saat. Mau makan, mau tidur, bangun tidur, mau pergi keluar rumah, atau ketika kamu belajar, kamu juga harus berdoa, harus menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi kita harus berdoa senantiasa, setiap saat. Di sini ada cerita, aku suka bercerita dan berbicara dengan ayahku. Ibu senang mendengarkan ceritaku sepulang sekolah. Aku tidak hanya bercerita tentang pengalamanku, tetapi juga menyampaikan semua keinginanku. Aku mendengarkan nasihat ayah dan ibuku. Tidak ada rasa takut ketika berbicara kepada ayah. Tidak ada rasa malu bercerita kepada ibu. Karena ayah dan ibu mengasihi aku pun mengasihi ayah dan ibu. Demikian juga pada saat kita berdoa atau keluarga kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus menyampaikan isi hati kita dengan tidak ada rasa takut. Kita menganggap Tuhan itu seperti Bapa kita yang
Tadi seperti kita ngobrol sama bapak, kita ngadu. Gini loh pak, tadi semenjak hari kerjaanku begini-begini. Tadi di sekolah kan ada yang lucu. Jadi kita juga ketika berdoa sama Tuhan, kita ngadu, kita bercerita kepada bapak kita. Kenapa teacher? Berdoa adalah salah satu cara berbicara kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita, menyampaikan rasa bahagia kita atau rasa sedih kita. Juga rasa ketakutan dan kecemasan kepada Tuhan. Kalau kamu takut, kalau kamu sedih, kalau kamu senang, sampaikan kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam berdoa, yang kita lakukan adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sebelum berdoa kita harus nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Jadi kita nyanyi, kita menyenangkan hati Tuhan, lalu kita berdoa buat orang lain, berdoa buat kerinduan kita. Jadi doa itu adalah menyampaikan permohonan kita dan keluarga kita kepada Tuhan, dan ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam doa juga kita perlu minta ampun kepada Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita telah lakukan sepanjang hari, serta minta sama Tuhan supaya kita dibasuh kembali dengan darahnya dan kita diampuni. Tapi doa itu bukan hanya sekedar laporan tentang semua keinginan kita. Dengan doa keluarga akan semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita ngobrol terus sama Tuhan, kita akan semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan telah mendengar seruan dan doa-doa kita, kita pun akan merasa tenang dan merasa bahagia karena Tuhan menjawab doa kita. Doa yang mana teacher? Doa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Keluarga yang sepakat berdoa dalam nama Yesus adalah keluarga yang sehati dan sejiwa dalam kasih. Jadi dalam keluarga juga perlu kesepakatan. Ketika kita menaikkan, oh Tuhan, supaya papa aku dapat kerja, mungkin papanya lagi gak kerja. Ayo, semua keluarga bergandengan tangan. Semuanya sepakat meminta sama Tuhan supaya papanya cepat kerja. Atau lagi ada yang sakit, semua sepakat supaya yang sakit dalam keluarga disembuhkan. Apapun jawaban Tuhan dalam doa kita, itu adalah jawaban yang terbaik. Jadi kita gak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh mengatur-ngatur Tuhan. Jadi kita harus menerimanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang murah hati, mau memberi, menolong orang lain. Bangsa Israel kembali menyembah patung dan dewa. Tuhan telah memberikan firman-Nya melalui Nabi Elia. Namun bangsa Israel tidak mau mendengarkannya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Wow, mereka dihukum karena gak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka mengalami musim paceklik yang panjang, musim sulit mendapatkan makanan juga air. Jadi mereka mengalami kekeringan dan kelaparan, mengalami kesusahan. Pada saat itu Nabi Elia berjalan ke Sarfat. Nabi Elia tiba di pintu gerbang kota. Ia bertemu dengan seorang janda yang sederhana. Setelah meminta air, ia juga meminta roti. Dia bilang, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, katanya kepada janda di Sarfat. Tetapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan minyak. Persediaan makanan mereka terakhir. Akhirnya permintaan Nabi Elia dikabulkan oleh ibu janda itu. Dia pulang. Dia membuat roti bundar untuk Nabi Elia, padahal itu udah tinggal tepung yang terakhir. Tapi dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dan kenapa dia melakukannya? Teacher Melda percaya karena Roh Kudus yang suruh dalam hatinya untuk melakukannya. Lalu ibu janda tadi membuat rotinya untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Namun tepung dan minyak ternyata tidak berkurang. Ibu janda ini memberi makan minuman untuk Nabi Elia. Tuhan memberkati keluarga ibu janda karena murah hati. Jadi waktu Nabi Elia datang, janda di Sarfat ini udah gak punya apa-apa di rumah. Tepungnya tinggal sedikit. Tiba-tiba Nabi Elia minta minum, minta dibuatkan roti.
Padahal anaknya ada, tapi dia taat melakukannya sehingga Tuhan memberkati keluarga ibu janda tadi. Kenapa? Karena kemurahan hatinya. Berikut Zakheus. Anak-anak mungkin udah sering dengar Zakheus, badannya pendek, yang manjat pohon karena pengen melihat Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai, rentenir ya, suka jalan-jalanin uang. Zakheus menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus bilang, Zakheus, turunlah, aku mau ke rumahmu ya, katanya. Padahal Zakheus itu orang berdosa. Ia memang orang kaya, namun dia ternyata orang yang murah hati. Kapan dia murah hati? Ketika Tuhan Yesus menghampiri rumahnya, sehingga ia ingin mengenal Yesus lebih dekat. Apa yang terjadi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan? Ketika Tuhan masuk ke dalam rumahnya, ia menjadi orang yang murah hati, mendapatkan keselamatan upahnya, bukan hanya kepada Zakheus dan juga keluarga besarnya. Jadi dia bermurah hati, akhirnya utang-utang orang tadi itu dilunaskannya semua, bahkan dikembalikan uangnya berlipat kali, 3 kali lipat ya, dikembalikan kepada orang yang uangnya dibungakan kepada dia. Saulus terkenal sebagai orang yang kejam dan jahat. Ia mengejar orang Kristen dan menganiaya mereka. Namun Yudas orang Tarsus mau memberinya tumpangan. Saulus baru saja berjumpa dengan Yesus dan ia buta. Ternyata Saulus buta. Setelah Ananias datang dan menumpangkan tangan kepada Saulus, Saulus akhirnya dapat melihat kembali dan bersukacita. Sejak saat itu Saulus menjadi seorang yang bernama Paulus. Yudas orang Tarsus yang murah hati itu menjadi orang pertama yang menyambut Paulus. Jadi Saulus terkenal sebagai orang yang kejam dan jahat kepada orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendapat lawatan Tuhan, ia bertobat. Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Dia menjadi martir bagi Tuhan Yesus. Dia menjadi orang-orang yang merebut orang yang tadi udah gak percaya Yesus, dia bawa lagi kembali percaya kepada Yesus. Dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan membawa orang-orang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Yesus. Jadi lewat pelayanannya ada banyak orang-orang menyembah Yesus dan melayani Yesus. Paulus ketika masih buta, Tuhan memberkati Yudas orang Tarsus itu. Dari rumah Yudas Paulus mulai pelayanannya. Jadi Yudas ini adalah orang yang menolong Paulus dalam pelayanannya. Berikutnya keluarga Onesiforus adalah keluarga yang murah hati. Apa yang mereka lakukan? Mereka melayani Paulus ketika dalam penjara, mengunjungi dan mendoakan Rasul Paulus, dan menemui Paulus ketika berada di Roma. Mereka memberikan dukungan atas pelayanannya si Paulus. Tuhan memberkati kemurahan keluarga Onesiforus tadi. Ada juga Aquila dan Priscilla menerima Paulus di rumahnya. Bahkan bekerja bersama-sama Paulus membuat tenda untuk membiayai pelayanan dilakukan Paulus. Jadi Paulus membiayai pelayanannya dengan usaha membuat tenda. Dia dibantu oleh Aquila dan Priscilla. Keluarga Aquila dan Priscilla mengasihi Tuhan. Mereka menunjukkan kemurahan hatinya kepada Paulus dan Tuhan memberkati kemurahan hati mereka. Jadi lewat belajar ini kita juga belajar ada berkat lewat kemurahan hati. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari karena kemurahan hatinya mereka diberkati Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu berarti keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimana tadi bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, Musa, sehingga mereka diberkati Tuhan. Yang kedua itu keluarga yang berdoa. Kita juga belajar kalau Tuhan juga mengasihi orang-orang yang suka berdoa, menaruh berkat kepada keluarga yang suka berdoa. Jadi doa itu adalah nafas hidup kita, bukan hanya sekedar laporan keinginan, tapi doa itu seperti berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang murah hati. Keluarga yang murah hati adalah keluarga yang bersedia menolong orang lain, dan ada berkat di dalam keluarga yang
bermurah hati. Ada banyak tadi tokoh-tokoh yang kita pelajari, keluarga-keluarga yang murah hati, yaitu janda di Sarfat, ada Zakeus, tadinya dia jahat, ngambil uang orang, akhirnya dia berubah menjadi orang yang murah hati. Saulus berubah menjadi Paulus, keluarga Onesiforus, keluarga yang murah hati melayani Paulus. Ada siapa lagi yang melayani Paulus? Ada keluarga Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang-orang yang murah hati dan orang-orang yang diberkati Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ya, kalau mereka bisa, tokoh-tokoh Alkitab itu, anak-anak di rumah juga bisa menjadi keluarga yang bahagia dengan cara rajin beribadah kepada Tuhan Yesus, suka berdoa, dan memiliki roh yang murah hati. Dan pelajaran kita untuk tugasnya ada di halaman 76. Nih, tugasnya ini saja anak-anak nanti jawab. Melihat teman yang lapar, apa yang akan kau lakukan? Ketika melihat adik menangis, apa yang kamu lakukan? Jadi ini dikerjakan di buku ini aja, kamu tulis, nanti foto kirim ke teacher Melda. Minggu depan kita akan ulangan harian. Anak-anak baca-baca bukunya lagi, nanti teacher Melda kasih kisi-kisinya. Tetap semangat anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkati kami semuanya. Kami belajar bagaimana menjadi keluarga yang bahagia, yaitu menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, menjadi keluarga yang suka berdoa, menjadi keluarga yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.